Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita belajar matematika hari ini, yaitu pengolahan data. Ini untuk kelas 4 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menjelaskan pengertian data, dapat menjelaskan pengertian pengolahan data, dan dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong data itu apa. Nah, data adalah catatan informasi yang bersifat fakta atau nyata. Contohnya berikut ya. Ada Jessica yang berat badannya 26 kg, Yohanes berat badannya 32 kg. Nah, ini dikatakan data ya. Kita anggap ini data ini bersifat nyata ya, fakta. Nah, Jessica punya berat badan segitu ya. Lalu pengolahan data. Nah, pengolahan data adalah kegiatan mengumpulkan, mengukur atau menghitung dan menyajikan data. Jadi ini kegiatannya ya, pengolahan data. Nah, data itu dapat diperoleh secara langsung berupa hasil wawancara dari narasumber. Narasumber itu orang yang diwawancara ya. Lalu pengisian kuesioner. Dan data dapat diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti laporan keuangan, data absensi, dan sensus penduduk misalnya ya. Nah, kegiatan ini yang dinamakan kegiatan mengumpulkan data ya. Ini contoh kegiatan mengumpulkan data. Ini wawancara, ada seorang bapak-bapak ya, wawancara dengan seorang wanita ini ya. Lalu sensus penduduk. Lalu ini pemilihan ketua kelas. Pernahkah kamu melakukan pemilihan ketua kelas? Nah, kalau kamu pernah, nah ini disebut kegiatan mengumpulkan data. Kok dikatakan kegiatan mengumpulkan data, Miss? Karena misalnya kan ada nih 2 teman kamu yang jadi kandidat ketua kelas. Nah, pada saat pemilihan dikumpulkannya suara yang milih teman yang pertama atau teman yang kedua seperti itu ya. Nah, ini yang dinamakan kegiatan mengumpulkan data. Nah, hasil suara-suara yang terkumpulkan tadi itulah yang dinamakan data ya. Oke, lalu menyajikan data. Menyajikan data adalah kegiatan menyusun atau melaporkan data. Nah, data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nih gambarnya. Ya, kita lihat tabel berikut ya. Kita tahu ada nih tinggi badan dari yang 152 cm sampai dengan 155 cm ada sebanyak 10 orang. Nah, misalnya frekuensi itu artinya banyak objeknya ya. Nah, lalu yang dapat tinggi 172 sampai 175 itu ada sebanyak 12 orang. Nah, ini yang dinamakan data, dan data itu disajikan dalam bentuk tabel. Dari data ini bisa kita tahu kan sekian orang yang dapat tinggi dari sekian sampai sekian seperti itu ya. Lalu data dapat disajikan dalam bentuk diagram garis nih. Lalu diagram batang. Oke, sebenarnya ada lagi sih diagram lingkaran, cuma nanti kita belajar di waktu kelas 5 lagi ya. Oke, nih kita ke contoh. Pak Daniel sedang memeriksa dan mencatat hasil nilai ulangan matematika kelas 4 SD Harapan. Berikut data nilai ulangannya. Jadi datanya ini berupa nilai ulangan ya. Ini dia, ada yang dapat 70, 80, 65 sampai 90 ya. Nah, kalau kamu hitung ada berapa sih ini nilai ini? Ini artinya ada berapa siswa sini? Kalau kita hitung satu-satu ini ada 20 siswa ya, banyak siswanya. Nah, oke, bagaimana kita menyajikan dalam bentuk tabel? Nah, pertama kamu buat dulu tabelnya. Umumnya sih buat 2 kolom aja, cuma ini Miss buat tambahin untuk terus di satu ya. Jadi kita buat 3 kolom. Nah, pertama kamu buat dulu nilai lalu banyak siswanya. Oke. Nah, sebelum itu kamu harus urutkan dulu datanya. Cari dulu data yang paling rendah ya, atau nilai ulangan yang paling rendah. Kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, yang paling rendah itu 60 ya. Lalu urutkan sampai ke tertinggi yaitu 90. Oke, sudah diurutkan.
Nah, kita lihat yang mendapat nilai 60 ada berapa banyak sih siswanya. Nah, kita cari pelan-pelan. Nah, di sini ada satu orang atau satu siswa yang dapat nilai 60. Begitu juga dengan 65 ada 2 siswa. Nah, sampai yang mendapat nilai 90 ada 4 siswa. Oke. Nah, untuk ngecek kembali, kamu hitung dulu banyak siswanya setelah udah kita urutkan tadi. Ya, kebetulan ini sudah pas 20, tadi di atas juga nilainya dapat 20 siswa ya. Nah, sudah pas. Nah, ini yang dikatakan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, ada yang bertanya mungkin, turus itu apa sih, Bu? Nah, turus itu berupa menggambarkan data dalam bentuk simbol seperti ini, kayak seperti angka-angka Romawi ya. Tapi bukan, nah nih lihat yang satu seperti ini, yang dua seperti ini. Nah, lalu kalau 5 kita buat dulu sampai 4 vertikal, lalu kita buat horizontal 1. Oke. Lalu ada diagram garis. Nah, ini diagram garis ya, perhatikan. Nah, pertama-tama kamu buat dulu garis horizontal mendatar ya. Nah, data kita tadi kan berupa nilai ulangan matematika, berarti ada nilainya tadi ada 60 sampai 90, diurutkan dulu ya. Nah, setelah sudah kamu urutkan, buat seperti ini ya, 60 sampai 90. Lalu buat garis tegak vertikal ya. Ini yang 1, 2 sampai 6 ini adalah banyak siswanya maksudnya ya. Jadi ini ceritanya nih, yang mendapat nilai 60 ada berapa siswa sih? Ada 1 siswa, berarti kamu buat titiknya di situ. Nih ya. Oke, lalu begitu juga dengan 65, ada berapa siswa? Ada 2. Sampai yang mendapat nilai 90 ada 4 siswa. Sudah. Nah, kamu cocokkan. Nah, lalu setelah itu kamu tarik titik-titik yang tadi, kamu sambungkan sehingga membentuk sebuah garis seperti ini bentuknya ya. Oke, lalu diagram batang. Nah, sama halnya seperti tadi, kamu buat dulu garis mendatarnya. Itu berupa data tadi 60 sampai 90. Lalu garis tegaknya banyak siswanya. Nah, ini diagram batang ini kamu gambar itu batang-batang berdasarkan banyak siswa yang mendapat nilainya. Misalnya yang dapat nilai 60 tadi 1 orang. Buat gambar batang ya, tepat dia di 1. Begitu juga dengan misalnya dapat nilai 75 ada 3 orang. Nah, buat dia batangnya sepanjang dia di angka 3. Begitu sampai di nilai 90 yang mendapat itu ada sebanyak 4 siswa. Jadi buat batang sampai di angka 4 ya. Ini dikatakan diagram batang. Oke. Kita ke contoh kedua. Berikut data tinggi badan siswa kelas 4 SD Harapan. Nah, ini dia ada 125, 130 sampai 132. Ini dalam sentimeter ya. Oke. Pertama-tama kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Buat dulu tadi data kita kan berupa tinggi badan, maka buat 2 kolom aja atau 3 kolom ya. Tinggi badan dan banyak siswanya. Oke, tinggi badannya ini pertama-tama ingat urutkan dulu dari tinggi badan terendah sampai yang tinggi. Oke, sudah diurutkan, baru kamu cari yang mendapat nilai tinggi badan 125 ada berapa siswa? Ada 1. Begitu sampai seterusnya 136 ada berapa? Nah, sudah dapat, kita sajikan dalam bentuk diagram lain seperti diagram garis tadi ya. Buat dulu garis horizontal dan tegaknya ya. Yang di bawah itu yang paling mendatar datanya, tadi data kita berupa tinggi badan, berarti kamu buat tinggi badan. Yang tegak banyak siswanya, buat ya. Lalu kamu pasangkan yang mendapat tinggi badan 125 tadi ada 1, pasangkan, berarti di angka 1 dia titiknya gitu ya. Lalu sampai 136 ya. Nah, lalu terbentuk, kamu tariklah titik-titik tadi sehingga membentuk sebuah garis ya. Oke, lanjut ke diagram batang. Seperti ini diagram batang. Nah, oke. Nah, buat sama halnya tadi diagram garis, ini hanya bedanya ini berupa batang. Oke, bisa dipahami ya. Cukup sekian penjelasan dari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.